Lama-lama lama-lama menusuk dan nggak nyaman ini. Apa ini? Bahwa thayyib itu sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan tidak membahayakan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa lagi berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Ini temanya tentang tib, Ustaz ya. Tib. Tib itu kan maknanya kita selalu ulang-ulang itu adalah tobi'i, alami, tobi'i itu alami, alami, asli, thayyib. Nah, karena contohnya telur ayam ya, telur. Yep. Itu kan mesti baik telur ayam yang kampung maupun yang tidak. Ini ya orang melihatnya asli, telur asli gitu ya. Nah, tapi tobi'i yang ayam kampung. Dan belum tentu thayyib. Belum tentu thayyib. Nah, berarti kalau kita bicara tib itu kan harusnya bukan hanya dua yang pertama ya, bukan hanya tobi'i atau tadi tobi'i dan asli ya, tetapi harus thayyib ya. Iya, bahkan sesuatu itu sudah tobi'i dan sekaligus asli kan tidak selalu thayyib. Nah, thayyib, pembahasan mengenai thayyib itu nanti ketika berkaitan dengan minyak wangi ada sedikit berbeda dengan thayyib dalam pembahasan tentang makanan. Meskipun pada hakikatnya tidak berbeda. Karena thayyib itu kan kalau makna pada pokoknya thayyiban itu berarti suci, tidak najis, tidak haram. Itu kalau makna thayyib yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Tapi sebagian ulama lainnya, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa thayyib itu sesuatu yang baik, tidak membahayakan tubuh dan tidak membahayakan pikiran. Nah, tidak membahayakan tubuh itu misalnya ada sesuatu yang kalau dikonsumsi, dimakan nggak berbahaya, tetapi ketika digunakan untuk yang lain bisa berbeda. Misalnya cabai itu kan ketika di ekstrak bisa menjadi essential oil juga, bisa menjadi minyak juga ya. Saya tidak mengatakan essential oil karena nanti ini perlu dicek lagi. Nah, maka ketika dipakai bukan lagi untuk konsumsi, dimakan itu zatnya bisa berubah. Contoh lagi, opium itu ketika matang sebagai buah itu kan dimakan tidak masalah, baik, bijinya sangat bermanfaat untuk kesehatan, artinya thayyib. Tapi ketika opium itu berbuah belum matang, disayat, diambil getahnya, itu nggak thayyib. Artinya walaupun itu tobi'i, asli, tobi'i asli, betul-betul memang aslinya begitu, dari tumbuh dengan liar, dengan alami, semuanya baik. Tetapi prosesnya tadi seperti itu, maka dia tidak thayyib. Baik ketika dia digunakan untuk dikonsumsi apalagi, maupun ketika untuk dihirup sebenarnya sebagai campuran. Nah, begitu pula dengan yang lainnya lagi. Itu tadi dari Ibnu Katsir. Nah, demikian pula nanti kita lihat dari para ulama, semisal Al-Qurtubi atau yang lain-lain, maka thayyib itu cakupannya kalau diambil sederhananya ialah dia zatnya baik. Zatnya baik. Kemudian akibatnya tadi kan tidak membahayakan tubuh, tidak membahayakan pikiran ya. Artinya ada sesuatu dengan kepada tubuh ini tidak terlalu tampak, tapi kepada pikiran misalnya kayak opium tadi pada getahnya. Ini kan merusak pikiran. Nah, akibatnya baik, kemudian baunya juga baik gitu. Sehingga karena itu kita perlu mengecek bahan-bahan. Karena sekarang sebenarnya bukan hanya sekarang ya, sejak dulu ada hal-hal yang meskipun itu tabi'i dan asli, tetapi dia bisa biasanya kalau itu menghasilkan bebauan yang tidak sedap,
entah dari awal, entah di pertengahannya middle notes, ataukah entah di akhirnya saja hard note, maka itu mengindikasikan bahwa zatnya juga bisa berbahaya. Zatnya juga bisa nggak baik. Tetapi bagaimana kalau misalnya zatnya itu baik, misalnya bermanfaat untuk mengobati apa begitu ya? Tetap saja kita perlu pilah. Karena memang thayyib itu cakupannya juga berkenaan dengan bau. Karena kita bicara tentang... Jadi zatnya itu bukan salah satu dalam makna zatnya itu baunya? Atau bau itu akibat? Itu kan thayyib tadi itu adalah thayyib zatnya berarti aman untuk kesehatan, tidak membahayakan pikiran. Thayyib akibatnya ada minyak wangi yang kalau dipakai menjadikan orang cenderung mengalami perubahan hormonal, menjadi dia tidak lagi normal gitu ya. Nah, ini kan berarti tidak thayyib. Tidak thayyib. Ada juga yang tidak thayyib dari segi baunya. Nah, entah itu di awal, di pertengahan, atau di akhir. Nah, tidak selalu bahwa tidak thayyibnya dalam hal bau itu mengindikasikan zatnya, tetapi seringkali tidak thayyibnya bau itu berhubungan dengan zatnya. Sehingga dengan itulah orang itu memang akan berusaha untuk berhati-hati. Tapi ini sekali lagi tidak selalu demikian. Contohnya ada makanan-makanan yang memang kalau baunya tidak sedap, tetapi ini yang diperlukan untuk obat itu. Nah, ini perlu kita perjelas karena belakangan ini, tadi saya sampaikan ya, bukan hanya belakangan ya, tetapi kan sudah dari dulu sebenarnya. Pengembaraan orang itu macam-macam. Belakangannya juga ada yang sifatnya sama halnya dengan minyak wangi, dengan tips secara umum, ada duhan, ada raihan. Kalau aduhnu itu adalah minyak wangi yang bahannya dari lemak kayu atau hewan, termasuk nanti dari samrah atau samarat, tapi yang bukan fawakih. Samrah itu kan buah. Kayak buahnya cemara itu kan tidak bisa untuk dimakan kan. Nah, atau bahan-bahan lain itu buah tapi bukan buah-buahan. Gimana itu? Nah, buah dari pohon tetapi bukan bebuahan yang dilayak konsumsi ya. Iya, maka itu masuk duhan. Ada pula yang sifatnya yang termasuk rumpun raihan. Raihan itu dari bunga-bunga dan dari fawakih. Fawakih ini buah-buahan semisal apel, jeruk, stroberi, nanas dan lain-lainnya. Menarik ya. Bisa maksudnya bayangkan ada minyak wangi, baunya nanas, baunya apel. Nah, unik gitu. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan keponakan saya, kebetulan dia memang risetnya berkenaan dengan asiri tentang vanila. Saya menyampaikan, saya suka baunya, tapi kok lapar kalau habis mencium, kalau terpapar bau essential oil yang asli ya, yang vanili asli ya. Akhirnya ditunjukkan, dikasih rekomendasi kalau mau mengelaborasi vanila sendiri ada macam, ada yang baunya kuat, lebih kuat dan lebih tahan lama. Ya sekaligus efeknya tadi itu kalau untuk menimbulkan menggugah selera makan orang yang susah makan itu baik. Nah, tapi ada juga yang lebih soft. Nah, di sini juga demikian. Ini tabi'i tapi ini yang bukan hewani. Nah, saya sengaja memberikan contoh. Tetapi ini sudah saya masukkan sini sekitar 5 hari yang lalu sehingga baunya melemah. Ini apa ini? Bukan yang tea berarti ya? Tapi ini tabi'i. Nah, tabi'i bisa dicek ya. Nah, bisa dicek. Ini berarti tabi'i, alami, asli, tapi tidak masuk kategori thayyib. Tidak masuk kategori thayyib, paling tidak dari bau, apakah itu dari awal atau hanya akhir saja. Ini moment of truth ini berarti ya. Bau ini kayak opo. Tapi ini mungkin baunya sudah melemah karena sudah 5 hari yang lalu. Harusnya tadi saya kasihkan. Bismillah, ini kita coba. Ya. Didekatkan. Memang bau lama-lama menusuk dan nggak nyaman ini. Apa ini?
Aduh, kalau sampai batuk ini apa ini? Ini 5 hari yang lalu. Tadi saya sampaikan ini harusnya tadi siang atau sore. Berarti ini termasuk sahabatul ternyata kuat. Sudah 5 hari. Sangat kuat. Sangat kuat. Tajam dan apa ya, menusuk hidung ya. Ya. Terus sampai, kalau saya rasanya sampai ke sini nih. Ya. Nah, apakah ini? Baunya kok aneh ya baunya. Dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Oh, dari tumbuh-tumbuhan. Karena, kalau boleh diambil sebagai kaidah, saya perhatikan beberapa yang mungkin di first note-nya itu masih nyaman, tapi berikutnya itu nggak nyaman. Nanti ada lagi yang dari hewan. Kalau mau nyoba, insya Allah saya bisa hadirkan. Wah, asalkan kalau pas Ramadan ya jangan jangan siang ya kayaknya. Ya. Bau-bau seperti ini Bapak Ibu atau Mas-mas Mbak-mbak itu ya. Iya. Apa nyebutnya? Saya hanya sebutkan salah satu bahannya saja, ada salah duanya. Oh, ini campuran berarti ya? Iya, khaltah. Oh, khaltah. Khaltah. Dan sekaligus itu menunjukkan tentang pentingnya kita mengilmui ketika kita hendak mencampurkan bahan-bahan. Yang paling aman adalah kalau kita mencampurkan bahan-bahan walaupun kita tidak mengilmui dengan baik, bahan-bahan yang memang dalam hadis ditunjukkan sebagai bahan wangian. Itu insya Allah paling aman itu, campurkan. Kalaupun nggak jadi, dalam arti nggak jadi menghasilkan bau yang lebih sedap, mungkin soal subjektivitas. Contohnya tempoh hari ketika kita membahas mengenai al-mahasin. Al-mahasin ya. Ya, ketika miskul ghazal tabi'i lalu di-enhance maunya, diihsankan. Iya. Dengan sesuatu yang lain. Kalau kasusnya itu dengan oat ya waktu itu. Iya, dengan oat. Nah, buat yang lain itu menarik. Tapi buat saya kok baunya jadi gini gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi ya Ustaz ya, kita tetap harus hati-hati dengan upaya dalam tanda kutip menghasilkan pengennya tip. Kan pakai bahan alami. Sebentar dari istilahnya gitu. Bukan al-mahasin. Kan al-mahasin itu memang berhubungan dengan minyak wangi dalam hadis yang kaitannya dengan istrinya Abu Dzar. Ini al-muhasan. Al-muhasan, mohon maaf. Al-mahasin itu berarti maksudnya yang bisa untuk penghias gitu ya. Kalau al-muhasan beda lagi. Iya, jadi ini saya tutup sejenak biar enggak. Karena memang itu pentingnya kita mengulang-ulang ya. Iya. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika ada upaya kita pengen menghasilkan bau tertentu yang pengennya sedap, wangi, nyaman dicium gitu, dan bahannya sudah alami, asli, itu tetap harus hati-hati ya dengan. Satu hal lagi, kalau itu memang lazimnya itu bukan untuk wangian, sebaiknya ketika kita sedang mendalami, memang fokus bukan untuk wangian. Karena walaupun berfaedah, misalnya ini salah satu bahannya kan namanya amisan. Amis-amisan itu. Amis-amisan. Ya. Amis-amisan itu kan tumbuhan pohon, tumbuhan yang kadang-kala digunakan sebagai campuran di sup. Artinya zatnya kan baik. Ketika kemudian diambil ekstraknya jadi minyak, lalu campurkan dengan yang lain, saya nggak menyebutkan itu bukan apa-apa ya, karena khawatir kalau kemudian jadi eksperimen yang nggak pas gitu ya. Nah, itu kan zatnya baik. Iya. Zatnya baik, tetapi baunya awalnya kan memang itu ya namanya amis-amisan, cenderung amis. Biasanya dipakai sebagai campuran daun amis-amisan itu. Masya Allah, ini lalat pun datang malam-malam biasanya lalat. Dia mungkin tertarik cari baunya ya. Nah, kembali lagi, amis-amisan itu kan biasanya daunnya dipakai untuk campuran ketika bikin sup agar lebih kerasa ini ada ikannya. Iya. Penambah rasa ikan, walaupun itu dari daun ya. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya demikian Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau meneladani Rasulullah SAW itu sebenarnya kita enak ya. Jelas sudah ada Rasul sukanya misik, momennya. Rasul sukanya ambar. Sukanya al-faghiyah. Dan semisalnya, itu tinggal mengikuti, kita niatkan untuk ittiba ila Rasulillah,
dapat maslahat dunia dan akhirat. Atau kalau mau garis besar, duhan dan raihan. Udah luar biasa itu. Masya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala kuatkan ikhtiar kita, kesungguhan kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah SAW, termasuk dalam berwewangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.